Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Rahayu semuanya. Selamat datang kembali di channel kita yang penuh misteri dan penuh makna. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pernah dengar nggak cerita tentang orang yang katanya sudah dipelet berkali-kali, tapi nggak mempan? Atau ada yang katanya disantet, tapi malah balik ke pengirimnya? Nah, ternyata dalam ilmu primbon Jawa, ada beberapa weton yang memang punya kekuatan alami. Mereka itu ibaratnya punya tameng gaib, yang bikin orang lain sulit sekali menundukkan mereka dengan pelet, santet, atau ilmu penguasaan. Tapi sebelum kita bongkar satu persatu rahasia weton yang kebal ini, yuk bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, subscribe biar nggak ketinggalan video menarik berikutnya, dan tulis sholawat di kolom komentar. Semoga kita semua senantiasa diberi keselamatan dunia akhirat. Amin. Sedulurku, dalam kepercayaan Jawa, weton bukan hanya sekadar hitungan hari lahir, tapi dipercaya membawa energi bawaan yang bisa memengaruhi jalan hidup, sifat, bahkan perlindungan gaib seseorang. Ada orang yang lahir dengan energi lembut sehingga gampang dipengaruhi, tapi ada juga yang lahir dengan energi besar, keras, dan teguh, sehingga sulit sekali ditaklukkan. Nah, 6 weton yang akan kita bahas ini termasuk kategori yang kedua. Konon, mereka punya kekuatan alami sehingga tidak bisa dipengaruhi pelet, tidak bisa disantet, dan tidak bisa dikuasai oleh energi jahat. 1 Jumat Kliwon Lur, sang penjaga gerbang gaib. Kalau kita bicara soal weton paling mistis, nama Jumat Kliwon pasti selalu masuk daftar. Hari Jumat sendiri dalam banyak tradisi dianggap sebagai hari keramat, penuh keberkahan sekaligus kekuatan spiritual. Ditambah dengan pasaran Kliwon, maka energi yang tercipta luar biasa besar. Tidak heran jika orang yang lahir di Jumat Kliwon sering disebut sebagai pribadi yang punya daya gaib tinggi, sulit disentuh oleh pelet maupun santet. Dalam primbon Jawa, kombinasi Jumat dan Kliwon melahirkan pribadi dengan perisai batin kuat. Mereka seperti seseorang yang berdiri di tengah lingkaran api, apapun yang mencoba masuk akan terbakar. Santet, teluh, guna-guna, pelet, semua seakan terpental balik ketika diarahkan ke mereka. Ada sebuah kisah turun-temurun dari Jawa Barat. Konon, ada seorang laki-laki Jumat Kliwon yang menjadi sasaran santet karena iri hati tetangganya. Sang dukun yang diminta menyantet sudah melakukan ritual berhari-hari, bahkan sampai mengorbankan hewan. Tapi hasilnya nihil. Malah, justru si pengirim santet itu yang jatuh sakit parah. Dukun itu kemudian berkata lirih, orang Jumat Kliwon, apalagi yang rajin doa, santetnya bisa balik ke kita. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mencoba mengganggunya. Fenomena ini dipercaya karena orang Jumat Kliwon punya energi spiritual bawaan. Aura mereka ibarat kaca besar yang memantulkan kembali energi negatif. Jadi, bukan hanya tidak tembus, tapi serangan itu bisa berbalik ke asalnya. Selain soal perlindungan, Jumat Kliwon juga sering disebut punya koneksi kuat dengan alam gaib. Ada yang bilang, orang Jumat Kliwon seolah punya penjaga gaib yang selalu mengawasi. Bukan berarti mereka jadi dukun atau ahli mistik otomatis, tapi mereka memang peka dengan hal-hal gaib. Misalnya, ketika masuk ke tempat angker, orang lain mungkin langsung merinding, tapi mereka bisa tetap tenang. Bahkan ada cerita, makhluk halus justru memilih menyingkir begitu ada orang Jumat Kliwon datang. Kekuatan ini membuat orang Jumat Kliwon sering disebut sebagai sang penjaga gerbang gaib. Mereka bukan hanya kebal dari serangan, tapi juga bisa menetralkan tempat-tempat yang penuh energi negatif. Ada rumah yang selalu dihantui, tapi setelah dihuni orang Jumat Kliwon, gangguan itu berhenti. Warga sekitar percaya bukan karena makhluknya hilang, tapi karena tidak berani lagi mengganggu. Dalam kehidupan nyata, orang Jumat Kliwon juga dikenal sulit dikendalikan. Mereka punya prinsip hidup yang kuat, jarang sekali bisa dipaksa. Bahkan kalau ada yang mencoba menguasai mereka dengan manipulasi atau tipu daya, biasanya justru berbalik gagal. Mereka ini ibarat harimau, tidak bisa dijinakkan sepenuhnya, apalagi ditundukkan. Namun, di balik semua itu, orang Jumat Kliwon tetap manusia biasa. Kalau mereka hidup sembarangan, tidak menjaga diri, atau justru berbuat zalim, perlindungan itu bisa melemah. Karena sejatinya,
semua kekuatan tetap milik Tuhan, dan aura mistis itu hanya pinjaman yang harus dijaga. Kalau dianalogikan, orang Jumat Kliwon itu seperti benteng besar dengan tembok kokoh. Musuh boleh datang membawa senjata apa saja, tapi serangannya hanya akan terpental di dinding. Bahkan, kadang serangan itu bisa kembali mengenai si penyerang sendiri. Jadi, misteri Jumat Kliwon adalah kekuatan spiritual bawaan yang membuat mereka hampir mustahil disentuh energi gaib, bahkan mampu memantulkan kembali serangan. Inilah sebabnya, banyak orang segan berurusan dengan mereka, apalagi kalau niatnya buruk. 2 Selasa Wage Lur, sang penolak energi jahat dengan kewaspadaan batin. Di antara weton yang terkenal punya kekuatan batin, Selasa Wage seringkali dipandang unik. Mereka bukan hanya kebal karena energi bawaan, tapi juga karena memiliki kewaspadaan batin yang tajam. Dalam primbon Jawa, kombinasi Selasa dengan pasaran Wage melahirkan pribadi yang eling lan waspada, selalu ingat dan selalu waspada. Nah, kewaspadaan inilah yang membuat mereka sulit dipelet, sulit disantet, dan sulit dikuasai. Orang Selasa Wage biasanya memiliki naluri yang kuat. Mereka bisa merasakan kalau ada sesuatu yang tidak beres, bahkan sebelum hal itu benar-benar terjadi. Misalnya, ketika ada orang berniat jahat, hati mereka sering berdesir tanpa alasan. Perasaan itu membuat mereka berhati-hati, sehingga rencana jahat itu gagal sebelum sempat mengenai sasaran. Ada kisah dari seorang perempuan Selasa Wage di Jawa Tengah. Ia bercerita bahwa pernah suatu kali ia ditawari makanan oleh seseorang yang diam-diam berniat jahat. Tanpa alasan jelas, ia menolak dengan halus. Beberapa jam kemudian, terbukti bahwa makanan itu telah dicampur sesuatu untuk menyakitinya. Ia sendiri kaget kenapa bisa menolak. Padahal biasanya ia tidak keberatan menerima. Orang-orang tua di kampung lalu berkata, itu karena naluri Selasa Wage selalu dijaga. Fenomena seperti ini sering terjadi, karena orang Selasa Wage itu ibaratnya punya radar batin. Mereka bisa mencium bahaya, baik dari manusia maupun dari dunia gaib. Makanya, pelet atau santet sering gagal menembus mereka, sebab sejak awal mereka sudah menutup pintu dengan kewaspadaan. Selain naluri, orang Selasa Wage juga terkenal keras kepala dalam hal prinsip. Kalau mereka merasa tidak cocok dengan sesuatu, mereka akan menolak dengan tegas. Nah, sikap ini membuat mereka susah sekali dipengaruhi orang lain. Mau diiming-imingi harta, jabatan, atau bahkan cinta, kalau hati mereka menolak, mereka tetap tidak akan goyah. Itulah sebabnya pelet hampir tidak pernah berhasil pada mereka. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Selasa Wage juga sering dianggap sulit diatur. Tapi sebenarnya bukan sulit, melainkan mereka punya pendirian yang kuat. Mereka akan mengikuti arahan kalau itu benar, tapi kalau merasa ada yang salah, mereka lebih memilih jalan sendiri. Sifat ini membuat mereka terlihat berani, bahkan menakutkan bagi orang yang mencoba menguasai mereka. Ada juga cerita mistis dari seorang laki-laki Selasa Wage di Yogyakarta. Konon, ia pernah jadi target santet karena persaingan bisnis. Berkali-kali lawannya mendatangkan orang pintar untuk mengirim energi jahat. Tapi setiap kali dicoba, energi itu gagal. Malah, si laki-laki justru merasa sehat-sehat saja, bahkan usahanya semakin maju. Orang pintar yang mencoba menyantet akhirnya menyerah. Katanya, orang ini dijaga, tidak bisa ditembus. Kalau dianalogikan, orang Selasa Wage itu seperti rumah yang punya pagar listrik. Orang boleh coba masuk, tapi sebelum sampai ke dalam, sudah kesetrum duluan. Itulah kewaspadaan batin mereka. Selalu aktif, selalu siaga, dan membuat serangan energi jahat tidak bisa menembus. Namun, kekuatan ini tetap harus dijaga. Kalau orang Selasa Wage hidup sembarangan, tidak menjaga moral, atau malah terlalu sombong, pagar itu bisa melemah. Karena semua kekuatan sejatinya kembali pada Tuhan. Weton hanyalah sarana, bukan tujuan. Jadi, misteri Selasa Wage adalah kemampuan batin untuk selalu waspada dan menolak energi asing. Mereka ini ibarat prajurit yang selalu siaga, sehingga serangan pelet, santet, atau niat jahat lainnya selalu gagal sebelum sempat mengenai mereka. 3. Senin Pahing Lur, keras kepala tapi kebal gaib. Orang yang lahir di Senin Pahing sering disebut punya watak keras kepala, tapi di balik itu, justru menyimpan kekuatan batin luar biasa.
Dalam primbon Jawa, kombinasi hari Senin dengan pasaran pahing menghasilkan perhitungan neptu yang cukup besar. Angka besar ini dipercaya memberi perisai gaib sejak lahir. Kalau dianalogikan, orang Senin pahing itu seperti batu karang di tengah laut. Ombak datang silih berganti, tapi karang tetap berdiri. Begitulah karakter batin mereka, sulit ditembus, sulit ditaklukkan. Orang seperti ini biasanya punya daya tahan spiritual yang kuat. Karena itulah mereka sering dianggap susah dipelet, susah disantet, bahkan sulit dipengaruhi oleh energi negatif apapun. Ada kisah turun-temurun di sebuah desa Jawa Tengah. Konon, ada seorang lelaki Senin pahing yang jadi buruan seorang dukun karena menolak lamaran cinta seorang wanita. Sang wanita, karena sakit hati, datang ke dukun dan meminta agar lelaki itu dipelet supaya jatuh hati padanya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya jatuh cinta, lelaki itu justru merasa semakin menjauh dan hatinya semakin kuat menolak. Si dukun pun heran, karena energi peletnya mental seperti ditabrakan ke tembok baja. Fenomena ini dipercaya karena orang Senin pahing punya getaran aura panas. Aura ini bukan berarti marah-marah, tapi semacam energi keras yang otomatis menolak energi asing. Jadi, kalau ada pelet atau santet dikirimkan, energi itu seperti terbakar sebelum sempat masuk. Dalam kehidupan nyata pun, orang Senin pahing sering terlihat mandiri dan sulit dipengaruhi. Kalau sudah punya keputusan, mereka jarang goyah. Misalnya dalam pergaulan, ketika teman-temannya terjebak arus buruk seperti narkoba atau pergaulan bebas, orang Senin pahing lebih sering bisa berkata, "Tidak, itu bukan jalanku." Ketegasan ini menjadi bentuk lain dari kekebalan batin. Yang menarik, orang-orang Senin pahing juga sering membuat orang segan. Bukan karena galak, tapi karena aura wibawanya terasa tegas. Banyak makhluk halus pun enggan mendekat. Dalam cerita rakyat, orang Senin pahing yang berjalan sendirian di tempat angker seringkali malah aman-aman saja. Hewan-hewan malam diam, suara-suara gaib menghilang, seolah ada peringatan, jangan mendekati orang ini. Tapi tentu saja, kekuatan ini tidak boleh membuat sombong. Sebab, meskipun susah disantet atau dipelet, orang Senin pahing tetap bisa jatuh jika mereka sendiri lengah dengan perbuatan buruk. Energi kuat itu bisa melemah kalau mereka hidup sembarangan. Karena sejatinya, semua kekuatan tetap berasal dari Tuhan, dan weton hanya jalan untuk mengenali keunikan diri. Jadi, misteri Senin pahing adalah keteguhan hati dan tameng gaib bawaan lahir. Mereka ibarat baja yang sulit ditempa, sehingga orang lain pun segan untuk mencoba menguasai atau menundukkan mereka. 4 Rabu Legi Lur, cahaya yang membakar energi gelap. Orang yang lahir di Rabu Legi seringkali dianggap istimewa karena membawa aura terang. Dalam hitungan Jawa, kombinasi Rabu dengan pasaran Legi menghasilkan karakter yang penuh ketenangan, tapi sekaligus punya daya tolak alami terhadap energi-energi jahat. Mereka ini seperti lilin besar yang cahayanya mampu membuat kegelapan berlari menjauh. Sejak dulu, orang Rabu Legi dipercaya sulit sekali dipelet atau disantet. Alasannya sederhana, energi gaib itu ibarat benang hitam yang harus menempel pada seseorang. Tapi pada orang Rabu Legi, aura mereka terlalu terang, sehingga benang itu terbakar sebelum sempat menempel. Karena itulah mereka sering dianggap kebal terhadap ilmu penguasaan. Ada cerita menarik dari sebuah kampung di Jawa Timur. Seorang pemuda Rabu Legi dikenal tampan dan disukai banyak gadis. Salah satu gadis yang cintanya bertepuk sebelah tangan sampai rela datang ke dukun untuk mempeletnya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya si pemuda jatuh cinta, justru gadis itu sendiri yang makin gelisah dan sakit-sakitan. Orang-orang tua di kampung bilang, itu karena energi terang si pemuda membalikan peletnya. Fenomena ini tidak hanya soal asmara, tapi juga soal keselamatan. Banyak cerita bahwa orang Rabu Legi kalau masuk ke tempat angker justru bikin suasana jadi hening. Bukan karena makhluk gaibnya tidak ada, tapi karena mereka mundur. Energi terang yang dimiliki orang Rabu Legi membuat makhluk halus merasa panas, seperti kelelawar yang terkena cahaya lampu. Kalau dianalogikan, orang Rabu Legi itu seperti seseorang yang berjalan dengan membawa obor besar di malam gelap. Semua makhluk yang hidup di kegelapan otomatis menjauh. Inilah yang membuat mereka sering disebut punya daya perlindungan alami. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Rabu Legi juga terkenal dengan sikapnya yang menenangkan.
Mereka jarang terlibat konflik, dan seringkali jadi penengah di tengah perselisihan. Sifat ini semakin memperkuat cahaya batin mereka. Karena dalam kepercayaan Jawa, orang yang hidup damai, tidak suka menyakiti, dan jujur pada dirinya sendiri, akan semakin besar daya tolaknya terhadap energi jahat. Uniknya, orang Rabu Legi tidak selalu sadar bahwa mereka punya perlindungan ini. Mereka merasa hidup biasa-biasa saja, padahal banyak orang di sekitarnya sering berkata, "Kalau kamu ada, rasanya lebih aman." Itulah yang bikin orang lain kagum sekaligus heran. Selain itu, dalam hubungan sosial, orang Rabu Legi sulit dikuasai. Mereka memang baik hati, tapi bukan berarti mudah dipengaruhi. Kalau ada yang mencoba menundukkan mereka dengan tipu daya atau manipulasi, biasanya gagal. Karena secara alami, intuisi mereka bisa membaca maksud orang lain. Namun, tentu saja, semua ini tidak boleh membuat orang Rabu Legi merasa jumawa. Karena sebesar apapun aura yang mereka bawa, tetap ada batasnya. Energi ini hanya akan kuat kalau mereka hidup dengan lurus. Kalau mereka berbuat buruk, cahaya itu bisa meredup, bahkan hilang. Jadi, misteri Rabu Legi adalah aura terang yang mampu membakar energi gelap. Itulah sebabnya mereka sulit dipengaruhi pelet, santet, atau dikuasai secara gaib. Kehadiran mereka bagaikan cahaya yang menenteramkan sekaligus melindungi. 5 Kamis Pon Lur, diberkahi perlindungan leluhur. Kalau tadi kita bahas Selasa Wage dengan kewaspadaan batinnya, maka Kamis Pon punya misteri yang berbeda. Orang yang lahir di Kamis Pon sering disebut diliputi perlindungan leluhur. Dalam perhitungan primbon Jawa, kombinasi hari Kamis yang penuh keberkahan dengan pasaran pon yang syarat makna spiritual melahirkan pribadi dengan ikatan sangat kuat pada garis keturunan. Orang Jawa percaya bahwa setiap manusia membawa tali batin dengan leluhurnya. Tapi, pada orang Kamis Pon, tali ini jauh lebih kuat. Mereka seperti selalu berjalan dengan pengawal tak terlihat. Karena itu, mereka sangat sulit dipelet, disantet, atau dikuasai oleh energi negatif. Semua serangan seakan tertahan oleh tameng yang diwariskan leluhur mereka. Ada kisah yang cukup terkenal di sebuah desa di Jawa Timur. Seorang pria Kamis Pon jadi incaran ilmu hitam karena iri hati orang lain. Dukun sudah mencoba berbagai cara untuk mengirimkan santet, tapi bukannya berhasil, malah dukun itu sakit keras. Konon, saat ditanya kenapa bisa begitu, dukun itu berkata, "Saya melihat bayangan prajurit tua berdiri di belakangnya. Mustahil ditembus." Warga desa pun percaya, itulah perlindungan leluhur yang selalu mengawal orang Kamis Pon. Fenomena ini tidak hanya soal serangan gaib. Dalam kehidupan nyata, orang Kamis Pon juga sering selamat dari bahaya dengan cara yang aneh tapi nyata. Misalnya, ada seorang anak Kamis Pon yang hampir tertabrak kendaraan, tapi entah bagaimana ada orang yang tiba-tiba muncul menolong, padahal sebelumnya tidak ada siapa-siapa. Atau ada orang Kamis Pon yang lolos dari musibah besar, seperti bencana alam, hanya karena ia terlambat berangkat beberapa menit. Kejadian-kejadian, kebetulan, semacam ini sering dianggap sebagai bentuk perlindungan gaib. Selain perlindungan, orang Kamis Pon juga sering dianggap pembawa ketenangan di lingkungannya. Kehadirannya seperti membawa berkah, terutama kalau ia rajin menjaga tradisi leluhur, berdoa, dan tetap rendah hati. Itulah sebabnya, banyak keluarga Jawa merasa bangga punya anak lahir di Kamis Pon, karena dianggap akan menjaga kehormatan dan keselamatan keluarga. Namun, jangan salah. Perlindungan ini bukan berarti orang Kamis Pon bisa sembarangan. Kalau mereka justru hidup dengan sombong, melupakan doa, atau berbuat zalim, maka perlindungan itu bisa pudar. Bahkan leluhur yang biasanya melindungi bisa berbalik, mengingatkan, dengan cara yang keras. Karena sejatinya, perlindungan itu hanya berlaku pada orang yang tetap menjaga kebaikan. Kalau dianalogikan, orang Kamis Pon itu seperti seorang raja kecil yang berjalan dengan pengawal tak kasat mata. Musuh boleh mencoba menyerang, tapi sebelum sampai ke dirinya, pengawal itu sudah lebih dulu menghadang. Itulah sebabnya, pelet, santet, atau ilmu penguasaan jarang sekali berhasil mengenai mereka. Jadi, misteri Kamis Pon adalah perlindungan leluhur yang kuat. Mereka bagaikan anak yang selalu dituntun, dijaga, dan dibentengi dari energi jahat. Inilah yang membuat orang lain kagum sekaligus segan pada mereka,
karena keberuntungannya sering terasa tidak masuk akal. 6 Minggu Pahing Lur, jiwa pemberani, tameng gaib alami. Dari sekian banyak weton yang disebut-sebut kuat, Minggu Pahing menempati posisi istimewa. Dalam hitungan primbon Jawa, kombinasi hari Minggu yang penuh energi matahari dengan pasaran pahing yang keras dan panas melahirkan pribadi yang berani, berwibawa, dan sulit ditaklukkan. Tidak heran kalau orang Minggu Pahing terkenal kebal pelet, kebal santet, dan susah dikuasai, baik secara fisik, batin, maupun gaib. Orang Jawa menggambarkan mereka sebagai pribadi yang punya tameng panas. Artinya, ada aura bawaan yang membuat energi jahat enggan mendekat. Seperti halnya api, siapapun yang berusaha menyentuh akan terbakar. Pelet yang dikirimkan untuk melunakkan hatinya seringkali mental, bahkan bisa membuat pengirimnya jatuh sakit atau merasakan dampak balik. Santet yang diarahkan pun sering tidak tembus, seolah lenyap begitu saja di udara. Ada cerita dari Yogyakarta tentang seorang pria Minggu Pahing yang pernah jadi target pelet karena pesona dan harismanya. Seorang wanita yang tergila-gila padanya sampai rela membayar mahal seorang dukun untuk menundukkannya. Namun, bukannya jatuh cinta, si pria justru semakin menjauh, bahkan merasa jijik pada si wanita. Dukun itu kemudian berkata, orang Minggu Pahing itu hatinya keras, tidak bisa dipaksa dengan ilmu. Cerita ini menjadi buah bibir karena menunjukkan betapa kuatnya tameng gaib Minggu Pahing. Selain kebal dari ilmu pengasihan, orang Minggu Pahing juga dikenal sulit dikuasai oleh siapapun. Mereka punya jiwa yang bebas, tidak suka dikekang, dan selalu punya pendirian sendiri. Mau diiming-imingi kekayaan atau kedudukan sekalipun, kalau mereka merasa itu tidak sesuai dengan hati nuraninya, mereka tidak akan tergoda. Sikap inilah yang membuat banyak orang kagum, sekaligus segan. Dalam dunia mistis, Minggu Pahing sering disebut punya darah ksatria. Mereka berani menghadapi bahaya, tidak mudah gentar dengan ancaman, dan punya wibawa alami yang membuat makhluk gaib sekalipun segan. Konon, ada seorang pemuda Minggu Pahing yang pernah bermalam di kuburan angker hanya karena ditantang temannya. Bukannya diganggu, ia malah tidur nyenyak sampai pagi. Teman-temannya yang mengawasi dari jauh justru ketakutan melihat bayangan-bayangan hitam berlarian menjauh ketika pemuda itu duduk tenang di atas batu nisan. Kekuatan Minggu Pahing juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Mereka sering selamat dari bahaya dengan cara yang sulit dijelaskan. Misalnya, hampir tertabrak, tapi ada saja sesuatu yang menyelamatkan. Atau saat ada musibah, mereka termasuk orang yang keluar dengan selamat. Orang-orang tua Jawa percaya, ini karena aura perlindungan alami mereka yang begitu kuat. Namun, kekuatan besar ini tentu ada syaratnya. Orang Minggu Pahing tetap harus menjaga hidupnya dengan baik. Kalau mereka sombong, suka meremehkan orang lain, atau berbuat zalim, maka tameng gaib itu bisa retak. Bahkan energi besar yang mereka miliki bisa berbalik membawa musibah. Karena itu, leluhur Jawa selalu mengingatkan, kuat iku kudung reksa. Kekuatan itu harus dijaga dengan kebajikan. Kalau dianalogikan, orang Minggu Pahing itu seperti singa di hutan. Tidak ada makhluk yang berani menundukkannya. Ia berjalan dengan wibawa, ditakuti lawan, dan dihormati kawan. Santet, pelet, atau ilmu penguasaan apapun seperti taring-taring kecil yang patah ketika mencoba menggigitnya. Jadi, misteri Minggu Pahing adalah jiwa pemberani dan tameng gaib bawaan yang membuat mereka sulit disentuh oleh energi jahat. Mereka lahir untuk jadi sosok yang kuat, berwibawa, dan tak mudah ditundukkan. Nah Lur, itulah 6 weton yang konon tidak bisa dipelet, disantet, atau dikuasai oleh energi jahat. Mulai dari Senin Pahing yang keras, Rabu Legi yang bercahaya, Jumat Kliwon yang sakti, Selasa Wage yang waspada, Kamis Pon dengan perlindungan leluhur, hingga Minggu Pahing yang berwibawa. Tapi, satu hal yang penting kita ingat. Semua kekuatan ini pada akhirnya tetap datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Weton hanyalah jalan untuk mengenal diri. Jadi jangan sampai kita jadi sombong atau meremehkan orang lain. Justru sebaliknya, semakin kita tahu diri, semakin kita harus rendah hati dan menjaga kebaikan. Kalau menurut kalian, apakah benar 6 weton ini kebal dari pelet dan santet? Atau semua orang sebenarnya bisa selamat asalkan dekat dengan Tuhan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, ya. Jangan lupa like video ini,
share ke teman-teman kalian, subscribe untuk terus mendukung channel ini. Dan jangan lupa tulis sholawat di komentar biar kita sama-sama mendapat berkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.